Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Kepala Kantor Bea dan Cukai Banjarmasin, Bapak RT Laksmana, yang kami hormati atas Keuangan KBRI Singapura, Bapak Heru Harjanto, yang kami hormati atas Perdagangan Singapura, Bapak Billy Anugraha, serta yang kami hormati pula seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta teman-teman UMKM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ke Wakatobi naik kapal selam, menunggu di pinggir dermaga. Izinkan kami ucapkan salam, mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memperlancar jalannya acara pada hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, demi kelancaran acara hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, cukup. Terima kasih, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pagi-pagi makan kelapa. Kelapanya enak bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya Dewi Yuli akan memandu acara pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Semoga dalam keadaan sehat, geh. Mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita yang masih diberikan kesehatan, rizki, serta kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan potensi diri dan berproduktivitas. Selanjutnya kami berterima kasih kepada seluruh audiens atau Bapak Ibu yang berkenan hadir pada acara hari ini, karena acara hari ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Banjarmasin dalam rangka memeriahkan UMKM Week tahun 2024. UMKM Week sendiri Bapak Ibu yang berbahagia merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Raya Bea Cukai yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setiap tahunnya, seperti itu. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Banjarmasin. Kepada Bapak RT Laksmana, kami persilakan. Siap, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
Yang hadir saat ini di layar ada Bapak Atase Keuangan KBRI Singapura, Bapak Heru Harjanto, Atase Perdagangan dari KBRI Singapura, Bapak Billy Anugrah, eh, kemudian dari Atase Keuangan dan juga Atase Perdagangan KBRI Jepang, dan juga Konsul Keuangan dan Konsul Perdagangan Hong Kong, dan juga Bapak Ibu dari UMKM di Banjarmasin. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di waktu yang sama. Jadi sebagaimana setelah kami propose sebelumnya bahwa di saat ini terdapat UMKM Banjarmasin yang telah melakukan ekspor dan saat ini memerlukan perluasan pasar untuk ekspor. Jadi untuk sedikit informasi Bapak Ibu Atase bahwa untuk rekan-rekan UMKM yang kami undang pada siang hari ini sebelumnya telah berpengalaman untuk melakukan ekspor ke beberapa negara sehingga eh, memerlukan untuk perluasan pasar yang lebih besar dan kami eh, juga proyeksikan bahwa yang bersangkutan ini bisa untuk menembus pasar-pasar yang ada di Jepang, Singapura maupun Hong Kong karena produk-produknya sudah pernah menembus Cina, ke Brunei Darussalam ataupun level ASEAN lainnya. Nanti pada acara selanjutnya kami harapkan dari Bapak Ibu UMKM bisa untuk mempromosikan ya, jadi company profile-nya, kemudian juga produk-produknya apa saja yang sudah pernah diekspor sehingga Bapak Ibu dari atas perdagangan maupun atas keuangan di negara-negara yang kita undang pada siang hari ini bisa turut mempromosikan dan juga mengenalkan produk Bapak Ibu sekalian ke pasar yang lebih luas. Eh, Pada akhir kata kami ucapkan mohon maaf sebelumnya pada Bapak Ibu Atase apabila dalam acara yang kami selenggarakan terdapat hal-hal yang kurang berkenan sehingga mungkin mengurangi kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih demikian sambutan dari saya. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat membuka pasar UMKM yang lebih besar bagi Kota Banjarmasin dan lebih luas untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT Laksmana sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah sesi presentasi produk dari UMKM yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu CV Kalimantan Raya Mandiri, nggih. Bapak Ibu perwakilan CV Kalimantan Raya Mandiri, kami persilahkan. Monggo untuk diperkenalkan produknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bea Cukai Banjarmasin karena telah memfasilitasi kami sebagai pelaku usaha untuk dapat memperkenalkan produk kami ke mancanegara melalui beberapa atase perdagangan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eliana Talib, Export Division dari CV Kalimantan Raya Mandiri, salah satu perusahaan asal Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang trading atau perdagangan baik domestik maupun internasional. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin memperkenalkan satu brand suplemen herbal yang diberi nama Jamu Sari Gading. Kebetulan kami telah diamanahkan oleh direktur sebagai perusahaan yang khusus memasarkan produk beliau di luar negeri. Nah, ini tentang Jamu Sari Gading, Bapak Ibu. Ada visi dan misinya. Jadi Jamu Sari Gading ini berdiri pada tahun 1954 dan masih eksis hingga saat ini. Jadi eksis hingga saat ini itu bukanlah suatu kebetulan, Bapak Ibu. Tapi memang Sari Gading ini bisa terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dan dapat memenuhi permintaan pasar. Kebetulan. Kemudian jamu ini juga awal didirikan itu alamat manufakturnya berada di Barabai, Kalimantan Selatan. Kemudian pada 2015 yang lalu gitu ya pindah ke Banjarmasin. PT Sari Gading ini juga alhamdulillah pada tahun 2018 itu sudah mulai aktif ekspor ke Saudi Arabia. Kebetulan pasarnya cukup baik di Saudi Arabia. Nah, ini beberapa produknya. Bisa dilihat ada madu hutan 100% pure natural,
Kemudian ada juga Sari Gading Fit ya, jenis kapsul untuk memelihara kesehatan tubuh. Yang mana kemasan ini sebelumnya berbentuk serbuk dan dijual di warung-warung jamu seduh ya, yang biasa dicampur dengan kuning telur, sekarang dimodernisasi menjadi bentuk kapsul begitu. Komposisinya terdiri dari jahe merah, kunyit, temulawak, dan berkhasiat untuk pemeliharaan tubuh. Nah, ini juga beberapa produk dari Sari Gading. Kita ada sekitar 12 produk. Dan insya Allah akhir tahun ini produknya akan dikembangkan menjadi jamu cair juga, seperti pegelinu dan tolak angin. Rencananya di akhir tahun akan launching. Yang ada sekarang ada 12 produk, Bapak Ibu. Nah, untuk halaman ini adalah jamu khusus wanita. Salah satunya ada Gading Rapat dan juga Ratu Sari Gading Feminim. Untuk Ratu Sari Gading Feminim sendiri yang berwarna hijau, itu memiliki khasiat selain untuk menyegarkan badan, jamu ini khusus diformulasikan untuk pemeliharaan area kewanitaan dengan komposisi 100% pure natural ingredients. Kemudian ada juga Gading Rapat, ini juga khusus wanita, berfokus pada area kewanitaan dan untuk menjaga vitalitas serta performanya dengan salah satu komposisi yang sangat terkenal, dan ini juga salah satu produk yang paling laku dijual, yaitu kayu rapat dan manjakani. Itu salah satu komposisinya. Dan masih banyak lagi bahan penunjang lain seperti adas, cabai Jawa, daun sirih, dan jintan. Nah, ini khusus kewanitaan, kita ada 3 produk. Ada juga Siela. Siela ini khusus untuk pelangsing ya, untuk mengurangi lemak pada tubuh. Kemudian yang paling terkenal salah satunya juga ada Raja Sari Gading. Untuk Raja Sari Gading ini jamu khusus pria ya, jadi bisa dilihat mereknya. Kalau Raja itu khusus pria, Ratu itu untuk perempuan, seperti itu. Untuk jamu khusus pria sendiri itu berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan vitalitas pria, kemudian juga berfungsi untuk pegalinu dan meredakan nyeri otot, seperti itu. Komposisinya seperti pasak bumi, pulosari, purwoceng, dan masih banyak lagi komposisinya. Ini yang berbentuk cair. Berbentuk cair ini rasanya cukup enak ya dicoba. Kalau dicoba itu seperti mirip seperti merek sebelah gitu yang warna kuning. Gitu. Jadi, nah ini salah satu inovasi juga dari Sari Gading berbentuk sachet dan cair. Juga rasanya lezat karena mengandung madu, jahe, rempah, dan kapulaga. Khasiatnya sendiri itu membantu meredakan gejala masuk angin seperti meriang, perut kembung, mual, pegelinu, dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Seperti itu. Bisa dilihat juga Bapak Ibu di sini di dalam katalog kita sudah sertakan juga terkait master box-nya, size-nya supaya memudahkan untuk menghitung biaya FOB dan lain-lain. Kemudian juga di sini untuk shelf life-nya sendiri itu sekitar 2 tahun rata-rata. Kemudian yang untuk kapsul itu sekitar 4 tahun. Jadi sangat bagus untuk ini ya, nggak mudah expired begitu. Nah, ini juga ada madu. Kita ada lengkap ya, ada madu untuk anak, kemudian ada madu untuk kesehatan, begitu ya. Kemasannya juga cukup menarik dan cocok lah masuk untuk retail. Ini galeri kita, visiting and testing dari laboratorium. Kemudian ini juga ada BPOM RI, visitation di tahun 2022, yaitu penghargaan Sidakarya yang diterima PT Sari Gading Pusaka Kalimantan tahun 2018. Jadi penghargaan ini diraih atas capaian kualitas dan produktivitasnya sepanjang tahun. Jadi untuk produk ini sudah memasuki beberapa wilayah RI untuk penjualan produk. Kita biasanya bekerja sama dengan distributor herbal lokal dan juga bekerja sama dengan apotek-apotek serta toko-toko obat di wilayah di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera dan Sulawesi. Untuk penjualan tertinggi, alhamdulillah masih di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, itu yang paling profitable. Kemudian juga ada di bawahnya itu, yaitu BPOM RI Pusat menobatkan jamu Sari Gading sebagai 3 besar perusahaan jamu se-Indonesia dan dijadikan sebagai pilot project perusahaan jamu modern di tahun 2023. Sertifikat dan regulasi insya Allah kita sudah cukup mapan dan cukup siap ya untuk melakukan ekspor seperti itu. Ini juga ada GMP Certified for Oral Powder Herbal Supplement. Kita lampirkan juga di sini. Kemudian ini ada order term.
Ini untuk packaging karton box, kemudian ada size boxnya juga as required on the product description, kemudian ada supply abilities. Kita supply abilitiesnya cukup besar ya, sekitar 2 sampai 3 kontainer per bulan. Kemudian juga port of loading bisa di Trisakti, Banjarmasin atau di Surabaya. Shipping term kita bisa jalur laut, FOB, CFR, CIF, dan juga bisa jalur udara ya, bisa CPT atau CIP. Kemudian untuk payment term sendiri, alhamdulillah karena kita manufaktur cukup besar juga ketersediaan stok, jadi kita bisa terima telegraphic transfer atau letter of credit. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa dari CV Kalimantan Karya Mandiri yang memiliki berbagai macam produk natural herbs yang sudah diekspor ke negara-negara di luar negeri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan ada presentasi produk dari PT Rice Export Group. Apakah sudah bergabung? Mohon izin. Iya, sudah, Bu. Mohon izin. Siap. Mohon izin Bapak, mari diperkenalkan produknya. Kami persilakan. Halo, cukup jelas, Bu? Ya, sudah cukup. Oke, Oke, terima silakan kasih. dilanjutkan. Terima kasih, Bu Moderator. Artinya, salam hormat Bapak Ibu dari Bea Cukai Banjarmasin. Mohon izin, salam hormat juga untuk Bapak Ibu dari eh, Kementerian Perdagangan, untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada acara Zoom sore ini. Izin kami sedikit mempresentasikan mengenai produk dari kami, yaitu sekam bakar ya, Bapak Ibu. Kebetulan perusahaan kami namanya adalah PT RS Export Group. Kebetulan hari ini saya didampingi dengan partner dari perusahaan, ada Ibu Ayu. Sedikit menjelaskan mengenai RS Export Group. Artinya kebetulan kami berdomisili di Banjarmasin. Bapak Ibu, kebetulan kami fokusnya adalah untuk memproduksi sekam bakar. Sekam bakar, mohon izin sedikit kita menyampaikan. Kebetulan di sekam bakar ini kebetulan mayoritas adalah kita foto uploadingnya ada di Trisakti Banjarmasin. Kebetulan di Trisakti Banjarmasin kita bisa mengcover artinya beberapa negara, masuk salah satunya hari ini ada Singapura, ada Hong Kong, ada Jepang yang kebetulan bisa dideliver dari pelabuhan Trisakti ataupun dari Mohon izin, ya, suaranya bisa halo, diperjelas, Pak. jelas? Ya, Jelas, nah Bu, ya? iya, mungkin sedikit maju ke mic-nya, Pak. Oke, oke, oke. Siap. Mohon izin. Untuk term payment kita, mohon izin telegraphic transfer di MT-103, Bapak Ibu, ini sedikit penjelasan mengenai sekam bakar kita, yang mana kebetulan untuk packagingnya adalah dengan berat bersihnya adalah 12 kilo, dengan rataan per kilonya itu 5,5 sampai 6 liter. Kenapa kami declare? Karena beberapa buyer terkadang pengen memastikan karena ada 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 pengaruhnya di moisture. Nah, biasanya beberapa buyer adalah mereka memintanya dalam 1 kilo minimalnya adalah 5,5 sampai 6 liter. Untuk MOQ-nya kita ada di 15,6 ton, yang mana itu terisi dari 1.300 bag, 1.300 karung. Realnya pada saat di deliver dalam satu kontainer itu lebih dari 1.300. Biasanya 1.310, 1.305, tapi biasanya kelebihan itu kita kasihkan free untuk customer ketika mereka melakukan order. Originnya dari Banjarmasin, kapasitas kita 50 MT per bulan, delivery time-nya dari sales kontrak dalam satu kontainer kita bisa menyiapkan dalam waktu 2 sampai 3 minggu, Bapak Ibu, ketika PO turun. Oke, ini sedikit mengenai report analisisnya. Ada moisture 8,15%, as content, pH. Kebetulan karena ini untuk media grow, media media tanaman, kebetulan ada kita siapkan analisis mengenai asnya. Ada di kalsium, magnesium, sodium, potasium, dan fosforus. Ini izin Bapak Ibu, ini sedikit proses produksinya. Jadi ketika sekam ini artinya ada di gudang itu dibakar, dibakar itu dia prosesnya sekitar kurang lebih sekitar 12 jam. Tapi ketika ada hujan otomatis akan lebih lama dari proses pembakaran biasa. Nah, jadi setelah dibakar jadi 12 jam dari sekam bakar baru nanti didiamkan dulu selama 2 jam supaya tidak ada apinya, baru nanti dimasukkan ke dalam karung. Ketika dimasukkan di dalam karung pun tidak langsung
bisa dikirim karena beberapa pelayaran meminta untuk didiamkan dulu selama 5 sampai 7 hari. Jadi kami diamkan dulu 5 sampai 7 hari di gudang, baru kami bisa melakukan pengiriman karena itu standar dari pelayaran. Mohon izin, ini sedikit beberapa dokumentasi ketika staffing. Mohon izin Bapak Ibu, ini beberapa dokumentasi dan ini untuk proses karantina, dokumentasi untuk karantina ketika sebelum pengiriman. Kenapa karantina? Karena beberapa pembeli di import permitnya memerlukan fitosanitari sebagai mandatory clearance di negara tujuan. Ini untuk proses karantinanya. Terus ini sedikit portofolio sedikit kami ketika kemarin kami coba kirim deliver ke Brunei. Ini sedikit portofolionya. Kebetulan ini BL-nya. Terus kita buatkan dalam surrender, jadi bisa cepat, tidak perlu hard copy-nya, tapi perlu soft file-nya aja. Si importer sudah bisa buka ketika payment sudah rilis, sudah lunas. Ini ada COO-nya, kita siapkan juga, include, dan ini ada pitonya, kita siapkan. Dan ini report of analisisnya. Nah, ROA-nya dari uji lab kita, dari Karsurin. Ini untuk spesifikasi kualitas barang dari kami. Dan ini MSDS-nya, Material Safety Data Sheet, yang mana di sini dideklar bahwa sekam bakar itu peruntukannya untuk fertilizer, pupuk, atau media tanam. Mungkin itu sedikit, Ibu. Mohon izin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak dari PT Race Export Group. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Berupa sekam bakar nggih. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum product presentation dari UMKM lainnya, akan ada sedikit pemaparan dari Atase Perdagangan Singapura. Mohon izin Bapak Billy Anugrah, apakah sudah bergabung? Sudah Mbak, sudah. Siap, nggih. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sedikit pemaparan dari Atase Perdagangan Singapura oleh Bapak Billy Anugrah. Kami persilakan, monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. hormat buat teman-teman Bea Cukai di Kalimantan Selatan. Saya kebetulan hari ini beruntung sekali ditugaskan oleh bos saya ini Pak Heru Harjanto, Atase Keuangan dan Bea Cukai di KBRI Singapura. Sahabat Siap saya. salah Pak Billy, Pak Adak, siap ngerepotin. Nggak apa-apa. Ini yang saya suka kalau kerjasama dan kolaborasi antara Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Kami itu berdua bekerja memang sangat erat karena kita di field yang sama, dan kalau boleh menganalogikan kita itu ibaratnya salt and pepper, garam dan lada. Harus dua-duanya lengkap. Kalau nggak bisa jalan ini perdagangan. Ekspor impor nggak akan bisa jalan. Kalau Kementerian Perdagangan nggak ada, Bea Cukai nggak ada, nggak akan bisa jalan. Begitupun halnya dengan pembinaan terhadap UMKM. Saya mewakili Kementerian Perdagangan, mewakili juga KBRI Singapura, sangat-sangat mengapresiasi kawan-kawan Bea Cukai di Kalimantan Selatan yang sudah melaksanakan kegiatan ini, melakukan pembinaan terhadap teman-teman UMKM calon eksportir untuk bisa menambah wawasan, kemudian menambah knowledge, keilmuan untuk gimana caranya sih bisa merambah pasar ekspor. Dan sepintas tadi dari dua yang presentasi sangat bagus dua-duanya. Saya cukup yakin dan cukup optimis jika pembinaan ini dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, insya Allah makin banyak lagi teman-teman UMKM kita yang bisa naik kelas menembus pasar ekspor global. Izin Pak Heru dan kawan-kawan Bea Cukai Kalimantan Selatan, saya sedikit aja paparan, karena kebetulan saya ada agenda lain setelah ini tidak bisa ditinggalkan, jadi sedikit ngelengkap ya. Setelah paparan nanti mungkin saya bisa menerima sekitar beberapa pertanyaan jika dari teman-teman UMKM ada yang ingin bertanya. Next slide please. Singapura ini Bapak dan Ibu sekalian, salah satu negara yang sangat-sangat unik. Ini mitra dagang terbesar Indonesia kelima dan antara 5 dan 6 lah. Ini mitra dagang terbesar Indonesia. Walaupun negaranya kecil, penduduk hanya sepertiga dari penduduk Jakarta, tapi kekuatan ekonominya ini luar biasa. Dan letak geografis dan juga positioning secara rantai pasok itu sangat-sangat strategis, tidak hanya untuk di kawasan regional, tapi juga untuk kawasan global. Dan inilah kenapa alasannya di KBRI Singapura ini juga salah satu pos yang strategis untuk membantu memastikan bahwa kelancaran ekspor, kelancaran
kerjasama ekonomi, investasi, perdagangan, sampai ke kepabeanan, dan keseluruhan makro itu bisa berjalan secara sinergis. Singapura ini, kalau Bapak dan Ibu lihat, kok bisa sih negara kecil kayak gini, tapi kita ekspornya tuh peringkat 5, peringkat 6 ke Singapura. Karena Singapura ini menyimpan kekuatan kepelabuhanan dan sektor jasa yang luar biasa. Hampir seluruh ekspor yang melalui antara dua benua Australia dan Asia, kemudian Eropa dan juga Asia, itu seluruhnya hampir melalui jalur pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura itu merupakan pelabuhan yang memiliki SOP atau SLA proses yang paling efisien. Proses bongkar muat itu bisa dalam hitungan kira-kira 12 sampai 14 menit. Jadi sangat luar biasa karena mereka didukung oleh infrastruktur yang sangat-sangat top of the line, salah satu yang terbaik di dunia untuk layanan kepelabuhanan. Karena lagi-lagi mereka tidak ada resources, tidak ada natural resources, tidak ada sektor agriculture, nggak ada, sektor energi nggak ada, makanya mereka hanya menggantungkan murni ke sektor jasa. Itulah yang bisa mereka jual, tanda kutip, kepada mitra-mitra dagang di sekitar. Itulah juga yang menjadi advantage, the biggest advantage mereka. Oke, sedikit tentang Singapura. Saya selalu kalau untuk presentasi ke teman-teman UMKM, karena sebagian besar dari data kami, teman-teman UMKM itu berbisnisnya antara sektor makanan minuman atau sektor fashion dan handicraft, maka saya narrow it down untuk presentasi saya hari ini hanya di 2 sektor. Yang pertama untuk sektor fashion ya. Singapura potensi marketnya salah satu yang terbesar di Asia Pasifik untuk sektor fashion. Kurang lebih ada 5,7 miliar US dollar potensi marketnya. Itu projection di 2028. Untuk sekarang ini projectionnya kira-kira sekitar 4,8 sampai dengan 5,1 miliar US dollar nilai marketnya. Sektor fashionnya itu juga menempati peringkat pertama untuk seluruh total transaksi di dalam e-commerce. Kurang lebih di Singapura ada sekitar 5 loka pasar atau e-commerce yang utama, dan di luar itu masih banyak lagi untuk yang e-commerce yang tidak bentuknya loka pasar tapi langsung di berbelanja secara online, brand-brandnya langsung. Dengan compound annual growth rate atau CAGR-nya pertumbuhannya sekitar 3,37% dari prognosa antara 2024 sampai 2028. Next slide. Nah, gimana caranya teman-teman dapat mengisi untuk potensi-potensi pasar ataupun potensi-potensi ekspor untuk sektor fashion yang ada di Singapura? Kalau dari Kementerian Perdagangan, rumus untuk ekspor buat para teman-teman UMKM itu ada 3. Dan itu yang harus terus-terus diapalin. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu menjadi yang prioritas pertama karena apa? Yang kita jual tidak hanya untuk kita pakai, tapi kita jual untuk orang lain pakai. Jadi produk yang menurut kita bagus, menurut masyarakat Indonesia bagus, belum tentu di Singapura bagus. Jadi kalau Ibu dan Bapak, teman-teman UMKM mau jualannya ke Singapura, sesuaikan, beradaptasilah dengan tren market, dengan selera, dengan demand yang ada di negara tujuan ekspornya. Khusus untuk Singapura, sekarang ini untuk sampai dengan 5-8 tahun ke depan, trennya adalah ada 4 hal ini. Pertama, sustainable fashion. Pemilihan fabric itu sangat-sangat penting sekarang kalau fabriknya itu ramah lingkungan, kemudian berasal dari sumber fabrik yang menggunakan material yang renewable, kemudian material yang ramah lingkungan itu lebih disukai. Kemudian fabrik-fabriknya juga harus yang inovatif. Kalau kita biasa pakai cuma standar cotton, polyester dan lain sebagainya, coba berinovasi menggunakan fabrik-fabrik yang lain. Kemudian stylenya di Singapura itu lebih ke simple dan streetwear. Jadi saya bukan expert di fashion, tapi ini berdasarkan masukan dari teman-teman Jakarta Fashion Week yang sudah melakukan analisa komprehensif. Jadi style Singapura itu adalah yang paling simple di antara seluruh negara-negara ASEAN. Mereka butuh pakaian yang compact, mereka butuh pakaian yang ready to wear yang bisa langsung dipakai. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman UMKM kalau ingin menembus pasar ekspor Singapura, tolong sesuaikan ke masing-masing ini. Kemudian resep yang nomor 2 itu adalah konsistensi. Begitu
Bapak dan Ibu UMKM sudah melakukan adaptasi terhadap marketnya, harap tetap konsisten dijalankan. Konsisten itu tidak hanya terhadap kualitas produk dan mutu produk, tetapi juga keseluruhan. Tadi ada presenter pertama itu menyebutkan bahwa sudah rutin mengekspor ya, yang untuk produk jamu dan produk kesehatan lainnya sudah rutin mengekspor. Dalam komponen atau kegiatan ekspor itu tidak hanya kualitas produk yang memainkan peran. Ketepatan pengiriman itu juga memainkan peran yang sangat penting. Saya yakin teman-teman Bea Cukai pun sangat lebih ahli untuk hal ini. Teman-teman UMKM, importir itu kadang-kadang mereka mintanya hari Senin, kalau bisa hari Sabtu udah nyampe. Jadi, dan itu mereka minta terus-menerus seperti itu. Ada kontrak 5 tahun, selama 5 tahun setiap pengiriman harus tepat waktu selalu. Kelemahan kita yang sering sekali kita dengar keluhan, saya dengar keluhan dari teman-teman impor Singapura adalah banyak eksportir Indonesia yang begitu sudah berjalan di berapa kali pengiriman, berjalan lewat dari setengah tahun, lewat dari 1 tahun, kualitas dari ketepatan waktu pengiriman itu langsung menurun drastis. Pengiriman jadi agak terlambat dan lain sebagainya. Sedangkan itu salah satu komponen yang terpenting yang ingin saya garis bawahi saat ini. Jadi tidak hanya kualitas dan mutu produk yang harus dijaga konsistensinya, tapi konsistensi dalam pengiriman produk. Ketepatan waktu, pelayanan, respon terhadap permintaan importir itu juga memainkan peran. Yang ketiga resepnya adalah inovasi. Nah, inovasi balik lagi masuk ke contohnya adalah penerapan terhadap sektor fashion di negara Singapura. Tolong inovasinya itu digalakkan menyesuaikan dengan adaptasi apa yang market Singapura pengen. Gitu. Saya tahu produk-produk fashion Indonesia sangat bagus-bagus sekali. Tidak hanya fashion, semua produk kita itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kreatif. Tapi belum tentu itu masuk ke market-market luar negeri. Apa yang kita jual di Singapura belum tentu nanti bisa laku di pasar Uni Eropa. Apa yang kita jual di Uni Eropa belum tentu laku di pasar Amerika. Jadi untuk setiap tujuan market itu harus ada penyesuaian yang khusus. Harus ada tailor-made. Baik dari segi adaptasinya, dari segi inovasinya harus disesuaikan dengan tujuan marketnya. Banget. Jadi kita boleh bangga dengan produk kita, tapi kalau untuk kita jualan ekspor, kebanggaan itu harap ditransformasikan dalam bentuk kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Seperti itu. Next, please. Mohon Berikutnya izin, saya Pak. ingin, ya. Mohon izin, Pak. Mungkin bisa mohon izin, mohon maaf sebelumnya bisa dipercepat, nggih. Karena Oke. waktu yang terbatas, nggih. Oke. Setelah ini masih ada beberapa UMKM yang akan dipresentasikan Boleh. produknya. Mbak Mohon izin, moderator, Bapak, habis nggih. ini ada sesi tanya jawab kah Siap, atau ada Pak, nggih. kalau dari sesi tanya jawab saya habis slide ini selesai ya. Ini slide berikutnya adalah tentang produk makanan. Saya tadi Ya. sekilas melihat dari profil UMKM yang dikirim teman-teman Bea Cukai Kalsel ada beberapa bergerak di sektor makanan minuman. Teman-teman untuk yang UMKM yang memproduksi makanan minuman, saya hanya titip satu. Beberapa inisiatif yang sedang dikerjakan oleh saya dan Pak Heru di KBRI Singapura saat ini adalah gimana caranya kita menggalakkan untuk kerjasama private label partnership. Atau kalau istilahnya di dunia ekspor impor adalah maklun. Jadi kita memproduksi produk makanan minuman, mereknya merek Singapura, tapi kita yang produksi. Kenapa ini yang kita galakkan? Karena ini adalah menjanjikan kontrak yang pasti paling tidak kontraknya setahun minimal. Yang kita cari ini adalah sustainable. Kita nggak nyari hanya pengiriman 1-2 kontainer, 3 kontainer, selesai enggak. Yang kita cari adalah kesinambungan, keberlanjutan. Kontrak yang kemudian kontrak ekspor didapatkan dengan importer Singapura itu kemudian bisa bertahan hingga lama. Jadi inilah yang sedang saat ini sedang kami kerjakan. Sudah ada kurang lebih di tahun lalu itu kurang lebih udah ada tanda tangan sekitar 82 project untuk yang private label partnership atau maklun. Tahun ini kami targetkan mungkin sekitar 112 sampai dengan 120 untuk yang private label partnership sign kontraknya. Saya tutup aja saat ini untuk yang presentasi saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada satu Waalaikumsalam pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mohon Pak izin Heru, tepuk mohon izin, tangannya, mau Bapak Ibu menambahkan sekalian. Pak Heru. Ya, makasih. Saya 1 menit, Pak Teddy, Pak Kepala Kantor, nggak lebih. Saya hanya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya di acara ini, Pak Billy ini adalah tokoh di belakang Pak beberapa event
Yang paling baru itu ada Takashimaya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang pernah ke Singapura pasti tahu apa itu Takashimaya. One of the biggest shopping center di Singapura. Pak Billy yang sebagai orang di belakang layar membuat suatu pameran Takashimaya itu sangat sukses. Bisa dicek berapa nilai transaksinya dan juga beberapa pameran di Singapore Expo. Artinya sangatlah sayang ketika momentum ini tidak dimanfaatkan kepada teman-teman UMKM untuk menanyakan hal-hal yang cukup krusial. Saya pikir itu. Kalau CV-nya Pak Billy saya udah nggak usah ngomong nih, lihat produknya aja lah gitu. Kira-kira gitu. Ya, jadi saya berkenan tolong disampaikan hal krusial apa. Mumpung Pak Billy masih ada kesempatan waktu untuk langsung memberikan coaching kepada kita. Itu saja mungkin. Yang lain-lain nanti menyusul. Silakan Mbak Moderator. Siap, terima kasih kepada Bapak Billy dan Bapak Heru. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yaitu presentasi produk dari CV3A. Apakah CV3A sudah hadir? Mohon Maaf, izin, saya Bapak ganggu. Roni. Ada tanya jawab nggak sebelum Pak Billy itu di-share aja Mbak? Oh, Kalau oke, ini siap. jawab. Mohon izin Bapak Roni, kita tunda sebentar. Akan ada sesi tanya jawab kepada UMKM yang ada di Zoom meeting. Mohon izin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kan Bapak Ibu, mumpung ada Bapak Atase Perdagangan Singapura, tadi merupakan salah satu tokoh dari Takashimaya, pameran perdagangan yang cukup besar di Singapura. Bapak Ibu, monggo silakan bisa langsung kirim pertanyaan untuk Pak Billy. Bisa raise hand dulu Bisa mungkin. rasain? Pak Rey, monggo silakan Pak Rey. Iya, terima kasih Pak tadi Pak Kepala. Izin Pak Billy, perkenalkan saya Ray Pak. Tadi untuk produknya sekam bakar Pak ya. Izin Pak mau bertanya. Kebetulan Pak, sedikit experience kemarin waktu ngirim di Brunei adalah kita cukup menurunkan target price karena kita head to head dengan India Pak ya di Brunei. Nah kebetulan kalau saya lihat sih marketnya untuk sekam bakar di Singapura itu lumayan besar, Pak. Nantinya kita sempat riset kemarin dan kita pun sempat komunikasi dengan Noah Garden, Pak. Noah Garden Singapura untuk negosiasi mengenai sekam bakar dari Banjarmasin khususnya ke Singapura. Nah, kalau boleh tahu, Pak, artinya apakah ada masukan Pak atau ini kan kami sedang coba goyang Noah Garden, kenapa? Karena mereka selama ini dapat supply yang cukup besar gitu Pak. Nah, apakah dari Singapura selama ini gitu Pak, apakah ada data gitu? Artinya sekam bakar ini yang masuk ke Singapura dari negara mana Pak? Mohon izin kenapa? Karena ini akan mempengaruhi negosiasi kami dengan pihak Noah Garden Pak untuk di target price. Mohon izin Pak Billy. Mohon izin, apakah langsung dijawab atau Langsung saya ditampung jawab aja Mbak, pertanyaan? nggak apa-apa. Siap, Langsung ya, saya jawab aja. silakan Bapak Pak Billy. Rey, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sekam bakarnya yang sejenis kokopit ya, benar ya? Dari sabut kelapa itu ya, benar? Enggak Pak, jadi sekam padi terus dibakar gabah Pak, gabah padi dibakar jadi Oke. sekam bakar Pak. Izin. Oke, siap. Kalau menurut saya belum pernah menangani untuk dengan pembeli untuk buyer sekam bakar. Tapi kalau untuk buyer yang kokopit, penggunaannya kurang lebih hampir sama ya. Ini untuk yang tanaman rumah ya, untuk house farming. Benar, benar Pak. Memang kalau untuk sektor pertama, untuk sektor floris sama urban farming itu lagi booming karena memang ada sejak sehabis COVID 2022 itu pemerintah Singapura sedang menggalakkan program self sufficiency atau program untuk produk agriculture-nya agar bisa ditanam sendiri. Jadi mereka tuh menghimbau seluruh penduduk Singapura, mau itu tinggalnya di apartemen, di rusun, semuanya nanam sendiri tanaman. Berdasarkan hal itu, maka banyak sekali nih sekarang demand untuk potnya, tanamannya, bibit, termasuk untuk yang sekam bakarnya. Memang sedang banyak. Dan beberapa untuk yang di HDB itu atau sejenis rumah susun kalau di sini, itu mendapatkan subsidi. Jadi itulah pasti booming ininya. Nah, inisiatif itu kemudian ikut mendorong sektor-sektor swasta lainnya juga ikut untuk ekonominya bergerak ya, mengimpor banyak untuk keperluan sekam bakarnya maupun kokopitnya. Saya harus mencermati dulu, mendalami dulu berapa angka persisnya. Kalau boleh, Mas Rey, nanti kita komunikasi terpisah aja. Kirim saya data-data terkait the buyer-nya, saya bisa bantu untuk dapatkan background checking, kemudian dapatkan data-data sebenarnya mereka
biasa ngimpor berapa banyak sih, di kisaran range harganya berapa. Jadi itu memberikan benchmark buat Pak Rey nanti bisa negosiasi dengan mereka. Siap, Gitu. siap. Boleh ya? Boleh. Boleh. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dari PT Race Export. Kami berikan 2 pertanyaan selanjutnya, mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mari, mumpung ada Bapak Billy nih, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu monggo, ada pertanyaan dari Pak Billy tadi, kayaknya angkat tangannya resenya angkat tangan manual, nggak pakai aplikasi. Iya, izin Pak. Iya. Sebenarnya kalau tanya dulu sebelum presentasi ya agak unik juga nih. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Anak Kayu. Menanyakan Pak kepada Pak Billy. Kebetulan kami dari industri kreatif perkayuan Pak. Jadi kitchenware, jadi peralatan masak semuanya dari kayu. Uniknya adalah dari Kalimantan Selatan ini kita produksi dari kayu ulin, kayu besi kalau orang bilang. Satu-satunya kayu yang tenggelam di air, semua kayu mengapung. Nah, keunikan kayu ulin ini memang semakin kena air dia semakin kuat, semakin keras, semakin hitam. Nah, ini cocok sekali untuk kitchenware. Nah, namun kalau kita bicara tentang sustainability, ulin ini kan terbatas dan tumbuhnya sangat lama. Berapa tempat juga dibatasi gitu. Nah, namun kamu yang produksi ini adalah limbahnya, sisa tebangan masa lampau, khususnya untuk tebangan Belanda waktu itu dikirim 350 tahun yang lalu dikirim ke Jawa sebagai bantalan rel kereta api. Nah, sisa tebangan itu yang kita produksi menjadi kitchenware seperti mangkok, piring, sendok, gelas dan lain sebagainya. Nah, saya mau menanyakan tentang model-model seperti itu, Pak. Kita memang tidak sustain, tapi kita menghabiskan seluruh sisa-sisa waste dari tebangan masa lampau itu, yang ini sangat unik. Kayu ini sangat mempunyai ciri khas tertentu gitu. Nah, menurut Pak Billy bagaimana tentang pasar di Singapura, model-model produksi seperti kami ini? Kalau untuk produksinya kami insya Allah bisa mengikuti pasar karena workshop baru kami sudah dibangun di atas tanah seluas 1.250 meter persegi dan saat ini total karyawannya sudah 25 orang, meskipun kami pemain baru. Gitu Pak Billy, mohon dijawab. Terima kasih Pak Irfan. Produk utamanya ini bikin kayak buat deck ya? Buat decking gitu ya? Bukan Pak, kalau deck pasti dia nebang kalau deck. Kalau kita yang kitchenware Pak, jadi peralatan masak. Oh, kitchenware. Kitchenware, jadi seperti sendok, garpu, mangkok, piring, centong, dan lain sebagainya, peralatan masak, talenan, dan lain-lain. Nah, ini kan kita memang sudah pernah ekspor ke Jepang, Korea, Singapura beberapa kali, tapi lewat istilahnya diaspora atau lewat shop yang sebenarnya punya orang Indonesia, cuma punya shop di Singapura sana. Jadi kita tidak pernah ekspor langsung ke buyer, kita selalu lewat orang ketiga dan dibantu dijual di sana. Begitu Pak. Oke, Pak Irfan, terima kasih. Kalau untuk yang kitchenware atau houseware yang berbahan kayu, di Singapura kebetulan demand-nya tidak terlalu tinggi. Yang pertama, untuk kitchen utensils yang keperluan komersil, baik di hotel, Horeca ya. Di Horeca itu tidak boleh menggunakan yang produk kayu. Jadi berbahannya itu harus yang bahan yang stainless steel atau bahannya yang plastik masih diterima. Kalau kayu nggak bisa diterima oleh mereka justru. Jadi kebanyakan untuk houseware-nya itu kitchenware-nya hanya dipakai untuk yang cutting block dan beberapa yang hanya untuk sifatnya bukan penggunaan untuk makan tapi untuk dipajang dan lain sebagainya. Kayu ulin paling banyaknya digunakan di Singapura untuk decking. Paling banyak. Selain karena di sini pembangunannya lagi masif banget, infrastruktur dan juga terutama untuk sektor properti, perumahan, bangunan komersil dan lain sebagainya itu membutuhkan decking yang sangat banyak. Dan ulin itu salah satu yang favorit. Saya baru ketemu kemarin soalnya dengan salah satu importirnya. Mereka ada sekian project yang akan dijalankan butuh kebutuhan ulinnya cukup banyak. Kalau untuk yang produknya Mas Irfan, saya sarankan market yang paling cocok itu adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Eropa. Karena mereka tidak ada restriksi untuk yang kitchenware ataupun houseware yang menggunakan bahan kayu, mereka tetap, dan justru mereka punya selera tersendiri. Mereka bahan-bahan yang seperti itu tuh mereka suka. Marketnya tuh menggemari. Kalau melihat dari misalnya kayak toko-toko di furniture di Amerika tuh kayak Crate and Barrel dan sejenisnya, itu banyak yang produk-produk yang kitchenware berbahan kayu yang unik seperti itu tuh harganya harga premium pricing malah
gitu. Nanti kalau Mas Irfan berminat nanti bisa silakan dikontak, ada atas perdagangan juga di Washington DC, ada kantor promosi perdagangan di LA dan di Chicago, nanti bisa dibantu. Atau di Eropa, market terbesarnya untuk produk ini kayaknya masih di Paris sama di Jerman ya, kalau untuk ini ya harusnya. Nanti bisa dikontak juga, ada teman-teman kami di sana di perwakilan Kementerian Perdagangan, tugas di sana bisa dibantu. Nanti kalau untuk Singapura, mohon maaf, kayaknya untuk kitchenware masih agak kecil, tapi Amerika dan Eropa very promising itu. Ya, Oh, baik, ya. coba. Makasih, makasih. Siap, terima kasih. Mohon izin Mbak Billy, apakah berkenan satu pertanyaan kembali Boleh silakan. dari Kalimantan Karya Mandiri, nggih? Monggo Ibu bisa Ya, mengajukan pertanyaan, nggih. ya, Terima baik. kasih. Terima kasih moderator dan Bea Cukai. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya bertanya Pak Billy. Kebetulan tadi saya ada dengar sekilas ya tentang white label ya. Gitu. Kebetulan CV KRM ini kita juga ada kerjasama dengan DKUMPP Kabupaten Banjar ya, dengan UMKM-nya itu kita ada produksi cukup banyak sekali F&B seperti kerupuk gitu ya. Kemudian ada juga kayak ikan asin kemasan seperti itu Pak. Dan kebetulan juga mereka itu mau gitu dikerjasamakan terkait white label. Apakah kira-kira menurut Bapak Billy untuk F&B dan sejenis seperti Asian food seperti itu ya, gitu cocok di Singapura dan kira-kira kemana gitu arahnya kita? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Eliana. Kenapa kami mendorong kerjasama private label partnership? Karena pertama, standar Singapura itu standarnya udah menyamai standar Amerika dan Eropa. Jadi selain kita dapat kontrak ekspor, kita juga bisa belajar bagaimana caranya mutu produk kita itu ditingkatkan mendekati standar-standar yang Singapura, Amerika, dan Eropa. Jadi itu saja udah mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ya. Dan kedua, kalau kontrak private label partnership memang ada kelemahannya adalah brand kita hilang. Kita tidak lagi, untuk para UMKM yang mempunyai kebanggaan terhadap brandnya sendiri, itu merupakan satu loss tersendiri. Tapi di sisi lain, ini memberikan keuntungan adalah kontraknya selalu pasti jangka panjang. 6 bulan atau setahun. Kenapa saya bilang gitu? Karena namanya pabrikan, pemilik brand di Singapura, kalau sudah mempercayakan kepada Bapak dan Ibu UMKM untuk memproduksi produk makanan minuman mereka, itu at least mereka nggak mungkin untuk, oh saya minta bikinin untuk 1 kontainer, 2 kontainer, itu nggak mungkin. Karena mereka sudah memberikan semua resep, semua ingredients yang diperlukan, dan sampai semua informasi tentang brandnya itu dikasih ke Bapak Ibu semua untuk dipercayakan memproduksi. Jadi paling tidak itu kontraknya biasanya dari pengalaman kami paling pendek itu 1 tahun. So far dari sejak saya ditugaskan di sini kontraknya selalu minimal 1 tahun. Ada beberapa produk chips, Ibu, produk kerupuk. Kemarin terakhir itu produk yang dry fruits, tapi dalam bentuk keripik ya, keripik pisang kering itu dari Kalimantan. Itu baru trial kemarin kurang lebih 2 tahun. Private label partnership sama. Jadi success story inilah yang membuat kami memutuskan untuk kami fokus untuk membina private label partnership, mencarikan market buat UMKM untuk memproduksi barang-barang brand-brand Singapura. Kami akan carikan Ibu, dengan senang hati kami akan bantu. Tolong nanti setelah selesai acara bisa dikirim detail perusahaan Ibu, kemudian produk-produknya apa saja. Kuncinya yang saya minta teman-teman UMKM untuk bisa mendapatkan kontrak ekspor ini dan juga menjalin kerjasama dengan brand-brand Singapura agar sebaik mungkin adalah yang pertama, kalau misalnya dia minta tolong Ibu bikin ABCD, ya kita ikutin. Standar mereka tuh lumayan tinggi. Jadi pasti, dan secara by character orang-orang Singapura itu cukup cukup bawel lah Ibu. Jadi dia pasti, saya mau kemasannya sekian gram, saya mau tulisannya harus ini, saya mau fontnya digeser ke kiri kanan, udah pasti dibawelin. Saya kemarin itu pengalaman cerita ya, Januari itu bulan April itu saya pameran FHA, Food and Hotel Association. Di situ saya dapat 4 kontrak untuk produk makanan minuman. Ada satu yang sampai sekarang nih udah 3 bulan negosiasi cuman gara-gara packagingnya, dia mau warnanya spesifik warna itu, sedangkan di kita udah kita cetak 3 kali mock up produk, warna kemasannya nggak bisa menyerupai apa yang mereka mau. Saking gitunya, isinya mereka udah oke.
isinya, rasanya mereka udah nggak ada masalah, cuman karena warna kemasan. Bayangkan sampai segitunya. Tapi itulah dinamika kalau kontrak private label partnership. Kalau kita memang berhasil kemudian memproduksi benar-benar persis apa yang mereka minta, itu at least 2 tahun 3 tahun kontrak di tangan. Gitu. Jadi itu yang sedang kita kebut saat ini. Ibu kirim biodata produknya nanti bisa melalui teman-teman Bea Cukai Kalimantan Selatan, nanti bisa dibantu. Saya lupa mention itu Pak Heru. Ada kemarin yang pameran FAA itu kan dari Kalimantan tuh Pak Heru. Dari yang flash freeze keripik pisang yang super sehat itu. Itu jadi favorit kemarin itu. Ya, oke. Gitu. Siap Mbak Eliana, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat mencerahkan. Atas waktu dan kesempatannya, mohon izin kami juga menyampaikan bahwa di list undangan kami ini juga terdapat UMKM yang menjual live fish, sebetulnya belut, kepiting, dan juga ikan arwana. Jadi ini sudah beberapa kali ekspor. Mohon izin mungkin ada sedikit info Bapak, apakah untuk live fish product kalau untuk di Singapura ini kira-kira mungkin pangsa pasarnya seperti apa, ataukah kalau yang seperti arwana memang untuk ikan hias. Kalau untuk kepiting dan belut, apakah mungkin bisa mengikuti private partnership produk tadi dengan branding dari Singapura juga? Mungkin bisa dipaparkan sedikit Pak untuk live fish produk ini Pak, pangsa pasar di Singapurnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Kalau untuk produk segar, mau itu jenisnya dari produk perikanan, produk peternakan, maupun produk pertanian itu otomatis nggak bisa private label. Jadi sifatnya hanya kontrak jual beli seperti biasa. Kalau untuk yang produk perikanan atau peternakan yang memang ada processingnya, seperti kemarin misalnya kita dapetin kontrak untuk produk chicken nugget. Itu memang chicken nugget ada brandnya, brand Singapura, itu ada proses produksi menyertai di situ, jadi tidak murni yang fresh products. Kalau untuk produk perikanan, kebanyakan itu di sini terbagi dua ya Pak, untuk yang produk perikanan untuk konsumsi atau produk perikanan yang ornamental fish. Ini dibedakan. Kalau arwana masuknya sepertinya kalau di Singapura itu adalah produk ornamental fish. Marketnya tidak terlalu besar karena selain karena ikan arwana perawatannya juga susah dan kayaknya saya perlu pastikan sekali lagi, tapi sepertinya ada aturan tersendiri di Singapura bahwa ikan yang sifatnya agak predatory itu tidak boleh masuk Singapura. Jadi ikan hiasnya pun diatur hanya sekitar kurang lebih tuh ada 78 jenis varietas yang diperbolehkan. Tapi pasarnya emang Singapura lagi besar banget karena ornamental fish dari Indonesia atau dari negara manapun yang diekspor ke Singapura itu untuk dikembangbiakan dan dijual lagi sama mereka ke negara lain. Di sini itu kemarin mereka baru bikin aquarium tank facility yang bisa dipergunakan oleh seluruh pelaku usaha untuk mengembangbiakan, itu yang bikin pemerintah, mengembangbiakan ornamental fish untuk kemudian dijual lagi ke negara lain. Seperti itu. Kalau untuk yang fresh products untuk konsumsi, yang paling tinggi konsumsinya di sini justru setelah ikan adalah kepiting. Kepiting banyak nih. Saya udah berapa kali ketemu ekspornya kepiting bakau tuh dari Kalimantan atau mud crab dari Kalimantan tuh banyak banget. Sudah banyak. Marketnya selalu ada kalau kepiting dan sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat bagus. Tiap tahun growth-nya tuh meyakinkan. Gitu. Nanti kita kalau ada waktu kita ngobrol lebih detail lagi ya, Pak ya, bareng Pak Heru juga. Siap, terima kasih banyak Pak Billy atas waktunya. Kami juga kemarin sempat berkenalan dengan produk Earfins Pak, itu kan terkenal sekali di Singapura yang fish skin itu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman Banjarmasin di sini UMKM bisa kita push ke sana Pak. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Pak. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Billy atas insight-nya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu presentasi produk dari PT Anak Kayu. Ya, siap Bapak Irfan dari Anak Kayu, apakah sudah siap mempresentasikan produknya? Insya Allah siap. Siap, ya. Kami persilakan Bapak Irfan. Waktu Baik, 10 menit, Geh. Kita beri Ya. waktu 10 menit, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya sedikit cepat aja ya. Saya juga nggak share slide karena kurang lebih produk yang kita presentasikan adalah kitchenware. Jadi seperti tadi di awal saya waktu tanya juga sudah dijelaskan bahwa peralatan masak dan dekorasi
itu dari bahan kayu ulin. Nah, kayu ulin di tempat kami ini, di Kalimantan Selatan khususnya itu sangat banyak, apalagi limbahnya, Pak. Jadi limbahnya itu sisa tebalan masa lampau. Kalau kita beruntung, kita gali lagi, itu ternyata masih ada 1 meter sampai 1,5 meter akarnya di dalam. Sedangkan tebangannya itu biasanya 50 cm di atas tanah. Nah, itu tuh yang kita manfaatkan sebagai kitchenware. Saat ini kami beberapa kali ekspor dari tahun 2019 ke beberapa negara, yaitu Korea, Jepang, Singapura, dan UK. Memang tidak dalam bentuk satu kontainer full, tapi boleh dibilang kita rutin. Jadi khususnya di Korea, itu kita sering kirim barang di bawah 1 ton. Nah, selama ini pun kita juga tidak pernah ketemu oleh buyer langsung, Bapak Ibu. Jadi selalu orang ketiga, selalu kalau nggak teman-teman diaspora yang di luar negeri, atau ada perusahaan yang memang sudah ada shopnya di luar negeri, kemudian beli di kami, atau buyer itu beli produk dari banyak pengrajin. Contohnya seperti kami, terus di Jepara, terus barangnya dikumpulin nanti di Jepara, kemudian baru diekspor. Jadi yang terdaftar ekspor tentunya bukan kami dari Kalimantan Selatan, karena kita kirimnya sampai Jepara aja. Nah, saat ini 2 bulan terakhir kami mencoba untuk ekspor langsung dan ketemu buyer langsung. Alhamdulillah sudah ada buyer yang berminat. Setelah kami pameran waktu itu di Jakarta, ternyata buyer ini sudah meminta untuk kirim sampel. Nah, kendalanya karena kami belum pernah ekspor. Kami pelaku ekspor tapi bukan eksportir, jadi tidak ngerti dan tidak tahu bagaimana cara ekspor itu. Ternyata kita harus punya SPLK dan lain sebagainya untuk produk kayu. Nah, ini yang saat ini sedang kita urus sehingga sampel itu bisa terkirim. Mengingat dana yang sudah dibayar oleh beliau yang lagi nyangkut di PayPal itu juga lumayan besar, sehingga kami punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan data-data atau perizinan yang memang dibutuhkan untuk ekspor langsung ke buyer. Itu saja Bapak Ibu, karena kami juga startnya masih dibilang sangat muda ya. Kami usaha ini baru start di tahun 2017 dan kita start 2019 sebelum COVID itu untuk ekspor, kemudian ekspor full 1 tahun tidak ada pengiriman ke luar negeri, kemudian baru merangkak lagi tahun 2021 dan alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit lah sampai tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dari Mas Irfan, nggih. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian setelah ini akan ada sedikit pemaparan dari Bapak Heru Harjanto, atas keuangan KBRI Singapura. Mohon izin Bapak, apakah sudah bergabung? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam teman-teman sekalian. Pertama-tama tentunya apresiasi ya atas inisiasi dari teman-teman Bea dan Cukai Kalimantan Selatan. Saya ini juga orang Bea Cukai, Pak, jadi jangan kaget, saya juga background-nya Bea Cukai. Saya teman lamanya Pak Teddy itu ya, gitu segala macam. Di kesempatan ini tadi saya menyimak dari awal juga paparan dari Pak Billy. Kenapa saya katakan Pak Billy itu saya pikir bicara CV beliau itu relatively pantas lah ya kita jadikan rujukan dalam konteks sharing pengetahuan beliau dan juga pengalaman-pengalaman yang saya pikir sangat diinginkan atau sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Yang kedua tentunya kita melihat bahwa lokasi Singapura itu memang unik ya, tadi sudah dibahas oleh Pak Billy, Pak Adak, bahwa memang hub ya, mereka memang dilahirkan dengan sedikit kekurangan dalam konteks resources, natural resources, nggak ada tambang di sini, nggak ada hutan, nggak ada segala macam, tapi mereka survive bahkan menjadi kekuatan ekonomi yang cukup tinggi gitu ya, karena kegiatan ekonomi, karena jasa yang mereka services, karena transportasi, prasarana dan lain sebagainya. Oke, bisa di-share ini paparan saya tapi singkat saja yang 3 halaman terakhir, Mbak Operator. Nah, bisa diperbesar aja. Iya, ini aja ya. Oke.
Bapak Ibu sekalian, ini paparan saya, terus terang ini bukan paparan lama, bukan paparan baru ya, tapi pernah saya tampilkan di kegiatan yang kurang lebih sama. Ini hal-hal yang menurut saya patut diperhatikan. Tadi saya menyimak ya, beberapa produk, ada jamu, ada makanan, ada kitchenware, and so on, so on. Saya coba menggeneralisir untuk menyimpulkan ya, bahwa satu hal yang cukup penting adalah knowing your customer ya. Bapak Ibu sekalian harus knowing your customer. Kemudian bahwa customer Bapak Ibu sekalian UMKM ini akan diapakan produk itu, gitu ya. Nah, yang pertama, standar mutu dan pengemasan produk. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Packaging is a king, kira-kira gitulah. Dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa packaging yang Bapak sampaikan itu sebenarnya bisa menjadikan suatu strategi penyemasaran yang sangat-sangat luar biasa. Kita ambil contoh, misalkan kalau produk itu biasa-biasa saja gitu ya, dalam penetrasi pasar itu sangat diutamakan masalah packagingnya. Kita melihat dalam pasar ya, pasar di US dan juga pasar di Asia kalau nggak salah Korea ya, mungkin teman-teman dari yang hadir bisa membantu saya. Contoh misalkan chips ya, ada satu keripik gitu. Ada satu wilayah yang memang menyukai kapasitas keripik yang memang kecil, yang memang sedang. Karena apa? Mereka membeli sangat tertarik dengan kemasan yang seperti itu. Tapi di negara lain memiliki kesukaan, memiliki tren dari chips yang relatif lebih besar. Nah, itu hal yang sederhana lagi yang harus diperhatikan, masalah packaging ya. Bahkan salah satu pelaku UMKM Pak Ridwan Kamil ya, Kang Emil ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau hadir ke Singapura dan kami berdua jadi salah satu pembicara. Itu adalah strategi yang pas untuk membungkus dari produknya Bapak Ibu sekalian. Apalagi produk yang langsung ke end user ya. Itu adalah masalah packaging. Kemudian yang kedua, hal penting dalam ekspor produk UMKM adalah lengkapi dan penuhi dokumen dan persyaratan ekspor. Tadi sudah diungkapkan ya, jelas ya. Kalau ekspor masalah live animal itu seperti apa? Kalau ekspor masalah food ke Singapura perlu apa saja itu diperhatikan ya. Itu perhatikan. Nah, kemudian juga ada satu pengalaman ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini cerita bagus dan cerita kurang bagus Pak Teddy, Pak Kepala Kantor. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu kami membantu salah satu UMKM di salah satu wilayah Indonesia lah kira-kira gitu, yang bisa menembus ekspor perdana di Singapura. Dan itu terkenal susah produk itu. Alhamdulillahnya lolos ya, berarti alhamdulillah ya bisa sukses. Nilainya waktu itu nggak terlalu besar, mungkin sekitar 100-an juta, in rupiah ya 100-an juta atau 200 juta gitu, something sekitar gitu kan. Tapi itu kan satu hasil dari kelanjutan dari suatu pameran ya, ada satu pameran di Singapura, kemudian ketemulah buyernya sama pelaku UMKM, jadi natural aja mereka bikin dan akhirnya sukseslah sampai ke ekspor. Di kemudian hari ternyata produk itu tidak qualify, tidak memenuhi apa yang disepakati di awal. Saya nggak tahu yang salah di mana, apakah nggak ada pencatatannya gimana, saya nggak tahu. Sehingga sekarang lagi proses untuk di-return. Gitu ya. Ini satu cerita sukses tapi menjadi sad story. Sayang sekali gitu. Nah, itu kenapa kejadian? Ini salah satu cirinya ya, mohon maaf, semoga Bapak Ibu sekalian UMKM yang hadir di hari ini tidak. Orang kita tuh kadang tidak mengukur dirinya sendiri. Dia akan oke di produk nomor 1 sampai dengan produk nomor 100. Itu akan oke banget. Begitu produk nomor 101 sampai 105 agak kurang oke. Begitu produk nomor 106 dan seterusnya sama sekali nggak oke, kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada order lah, namanya gitu ya, ada order untuk mengolah misalkan satu produk, misalkan makanan gitu ya, produk yang namanya keripik pisang misalkan. Bapak Ibu kan sudah bisa ngukur ya, kapasitas dari teman-teman itu keripik pisang saya itu maksimal sehari 10 kg misalkan. Kalau ada tawaran sehari 20 kg ya ditolak, kan logikanya kan gitu kan. Kalau dipaksakan quote and quote ya, tanpa ada improvement and so on, ya udah selesai udah gitu lah kira-kira ya. Jadi adanya suatu standarisasi mutu dari yang produk yang harus diperhatikan. Yang ketiga sama juga pengiriman produk yang aman dan tepat waktu. Ini krusial juga Bapak Ibu sekalian.
ngirimnya. Tadi kasih contoh sama Pak Adak ya, kalau janjinya setiap Senin gitu ya, ya berpikirlah setiap hari Minggu misalkan, hari Minggu harus sampai segala macam. Jadi kadang yang kita itu harus melatih diri ya dalam konteks competitiveness itu harus ya itu is a must gitu ya. Ketika mau jalan continue productionnya ya harus diperhatikan hal itu, jangan sampai kelewatan gitu ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, next slide. Nah, ini khusus masalah mamin ya, makanan dan minuman itu diperhatikan tuh, ini bisa dibaca tuh. Check what you food segala macam, comply with relevant food legislation, segala macam, satisfy apa ya gitu. Nah, ada sedikit yang berbeda kalau Bapak mencoba pasar makanan minuman di Malaysia dan dengan di Singapura. Di Singapura tuh mensyaratkan adanya satu sertifikasi ya terkait dengan produk makanan minuman itu. Ya, itu mohon diperhatikan. Sedikit agak berbeda dengan apa yang terjadi di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur tuh sertifikatnya itu sepemahaman saya itu tidak seketat Singapura ya. Itu kalau orang pebisnis bisa langsung nangkep tuh ada satu peluang ketika ekspornya ke Kuala Lumpur gitu. Oke, next slide. Nah, saya akan mengquote tadi yang bilang Pak siapa itu bahwa kami terpaksa nggak ekspor Pak karena kami nggak ngerti caranya ekspor kan gitu ya kira-kira ya tadi ya. Nah, saya ingin share ke Bapak-Ibu sekalian bahwa ternyata ekspor itu sangat mudah gitu ya. Jadi menjadi ekspor itu mudah ya. Jadi mulailah kalau memang nawaitunya ya, keinginannya memang mengenalkan produknya, bukan konteksnya tadi join labeling yang disampaikan oleh Pak Adak gitu kan ya. Ya silakan aja dengan tahapan yang harus dilakukan ya. Tahapan pemasarannya seperti apa, knowing target ekspornya seperti apa di slide selanjutnya akan ada gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ekspor itu mudah gitu ya. Jadi nggak sesusah yang dibayangkan atau dengar kata aduh ekspor saya nggak tahu gimana cara. Tidak, relatif mudah. Tentunya di dalam region Kalimantan Selatan silakan berhubungan dengan teman-teman di kantor bea dan cukai Kalsel ya di Banjarmasin untuk melihat Pak saya mau jadi eksporter itu produknya seperti ini ya bisa mudah sekali. Next slide. Nah ini cukup penting ya. Do and don'ts dalam ekspor ya. Jadi do-nya yang sebelah kiri. Next slide. Siapa? Oke. Jadi pahami fundamental ekspor ya. Jadi jangan ekspor tanpa riset atau coba-coba. Ya trial error itu aduh jangan deh. Oke, kemudian pahami regulasi ekspor itu ya dilihat regulasi ekspornya seperti apa. Kemudian tentukan negara tujuan ekspor sebelum yang potensial sebelum promosi. Yang mau dibadik mana nih? Oh Singapura kuat apa? Fashion. Singapura kuat masalah makanan minuman, chips. Ada namanya Irvin tadi, ada nama Garrett's. Garrett's itu popcorn kalau di kita ya. Garrett's yang rasanya lain segala macam. Oh ternyata gini ya. Jadi ada targeting tertentu, ada segmented ya. Kemudian terakhir adalah validasi sebelum transaksi. Lagi-lagi ada beberapa orang yang berasumsi atau beranggapan bahwa kalau di link sama orang luar negeri percaya aja deh. Mereka bahasa Inggrisnya juga oke banget bos. Mereka udah mohon maaf mungkin performance-nya adalah bule lah gitu ya bahasa kita ya, orang bule nggak mungkin lah pastilah dibayar, nggak mungkin dibohongin. Itu suatu persepsi yang salah ya. Jadi kita selalu validasi sebelum transaksi. Misalkan pembayarannya gimana nih? Pembayarannya kami DP dulu ya 10%. Ya udah mana 10% ya kita siap. Sisanya gimana? Sisanya setelah dikirim, oke kirim, setelah kirim. Terus kemudian mereka minta lagi, harus perhatikan. Loh yang kemarin 90% belum dibayar, kira-kira gitulah. Bapak Ibu yang head to head dengan buyer pasti tahu ya itu, pasti bisa ngecek ya beberapa cerita-cerita yang intinya kita jangan 100% believe before transaction, kira-kira gitu. Itu kayaknya terakhir ya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian di slide saya terakhir itu ada nama saya, ada kontak saya, silakan saja anytime dengan senang hati. Banyak sekali kegiatan di sini, ada namanya pameran, ada namanya exhibition-nya pun juga kadang juga ada tematik tertentu. Ada kemarin waktu tahun baru Cina ya di sini. Kemudian dengan beberapa binaan Kementerian Keuangan, Bidang Bea dan Cukai hadir di sini di Bugis Junction. Kemudian di Takashimaya yang tadi saya sampaikan itu nilainya cukup fantastis ya, jadi sehingga memberikan peluang pasar yang cukup terbuka lebar. Saya pikir itu aja.
teman-teman sekalian, Bapak sekalian, itu hanya bagian penguatan gitu ya, dan juga memberikan suatu insight gitu buat teman-teman UMKM bahwa menjadi ekspor itu sangat mudah. Jangan lupa perhatikan sertifikasinya, persyaratannya, kemudian produknya Bapak Ibu sendiri itu harus knowing your customer dan knowing produknya sendiri gitu. Kita mau bermain di pasar apa? Apakah barang yang memang akan langsung kepada end user, apakah akan mengekspor yang namanya kerajinan, apakah yang mengekspor beberapa success story eksportir di sini. Terakhir itu ada ikan ya, ikan segar yang akan dijual secara fresh gitu di salah satu supermarket di Singapura. Itu pun juga bisa dicontoh. Saya pikir itu singkat saja, Pak Teddy dan moderator, nanti kalau mau diskusi silakan. Terima Sekian. kasih, beri tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Heru Harjanto sudah memberikan insight kepada kita semua. Kemudian akan ada sesi presentasi produk dari CV Kresna Pusaka. Namun mohon izin karena dari perwakilan CV Kresna Pusaka tidak dapat hadir, maka CV Kresna Pusaka menitipkan video yang akan ditampilkan oleh operator. Mohon izin kepada operator bisa ditampilkan dari CV Kresna Pusaka. Konfirmasi, Dan. Masuk, Dan. Izin Pak Heru, untuk ikan arwana yang bongkok itu tadi memang ada keunikan DNA. Jadi macam-macam arwana di sini yang dijual, ada red banjar, ada super Warna red, banjar, iya. ada yang silver juga, ada yang green. Nah ini macam-macam jenisnya, dan juga bentuk badannya itu kadang kalau memang pembelinya suka itu bisa laku mahal Pak. Termasuk yang bentuk badannya bengkok tadi. Nah ini ada mahasiswa bule Pak yang ikut magang di PT Kresna Pusaka. Jadi ini supplier red banjar terbesar di Banjarmasin saat ini Pak. Terima kasih Pak. Iya, ditambah lagi produknya sudah dipasarkan sampai Taiwan nggih Pak nggih. Ya, seperti itu. Dari CV Kresna Pusaka. Sudah sampai di Hong Kong, Jepang dan Cina juga Iya, Pak. seperti Jadi itu. kalau misalnya ke Singapura mungkin tadi agak ada halangan ya untuk live fish itu tadi, terutama yang memang kanibal ini. Nggih, Pak. Karnivor. Terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Pak Ray, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak, Ya, monggo. Wah, terima kasih Ibu moderator. Izin Pak Heru, salam kenal Pak, salam hormat. Saya Ray Pak dari PT RS Export Group. Sedikit ingin menanyakan mengenai secara umum aja Pak. Artinya kalau boleh di-sharing, apakah namanya perdagangan Pak ya, pasti akan ada potensi dispute Pak ya, perselisihan antara pihak pembeli ataupun pihak penjual Pak ya. Pasti akan ada potensi lah namanya kita bicara perdagangan. Nah, artinya kalau boleh tahu, saya dulu tempo hari pernah dapat informasi ketika berkomunikasi dengan salah satu kedutaan yang mana beberapa eksportir dari Indonesia yang tidak perform mengakibatkan beberapa pembeli dari negara tersebut agak pesimis gitu ketika bertransaksi dengan orang Indonesia gitu Pak.
Nah, dari Pak Heru sendiri, dari pihak kedutaan sendiri, selama ini gitu Pak, apakah ada dispute Pak yang terjadi antara pihak seller dan buyer seller Indonesia dengan buyer Singapura gitu Pak. Nah, ketika misalkan ada dispute pun, apakah apa yang bisa difasilitasi dari kedutaan sendiri Pak? Mohon izin Pak Heru. Baik, makasih Mas Ray ya. Oke, baik, makasih. Begini, kalau kita bicara dispute, itu kan seperti apa ya? Seperti, eh maaf, mungkin agak-agak cerita yang lain ya. Seperti seseorang yang akan merit gitu ya, gitu. Saya akan menikah, misalkan. Saya akan menikah dengan si A gitu kan. Ketika saya akan menikah, ada orang nanya, pernikahanmu akan langgeng nggak sampai 25 tahun, 50 tahun nggak? Di saat itu saya bisa jawab nggak, Mas? Enggak. Nggak bisa. Kan gitu ya. Seperti halnya, saya dealing nih dengan, misalkan saya di posisi di Singapura ya, saya dealing dengan Mas Ray di Banjarmasin. Ray, agree Ray with your product, segala macam. Oke, sign MOU. Kita bisa jamin nggak kalau kita akan langgeng? Iya. Enggak kan? Atau berat? Berarti harus ada pasal-pasal yang mengikat, yang bonding kita berdua. Bahwa saya harus membayar sekian. Bahwa kalau Ray itu produknya cacat, harus dapat kompensasi sekian, so on. Nah, seperti itu ya. Itulah yang memang dalam konteks yang kecil dan besar akan seperti itu, Pak Ray. Kalau bicara dispute antara Indonesia dengan Singapura, jujur saya nggak tahu datanya, Pak. Tapi sepemikiran saya dan sepemahaman saya ada 1-2 yang dispute ya. Gitu. Tapi dispute itu biasanya sangat jarang sampai ke level yang melibatkan government ya, karena kan itu B2B ya, sangat jarang pakai government kan gitu. Pada ujungnya kan akan melihat back to contract and so on, kecuali sudah dalam tahapan settlement dispute dibawa ke dalam perdagangan internasional segala macam ya gitu. Jadi menurut saya peran yang bisa kita sampaikan tentunya kita akan memfasilitasi Mas, adanya beberapa transaksi, ada beberapa MOU yang kita tanda tangani di depan Pak Duta Besar ada gitu ya. Tapi ketika memaintain prosesnya itu sepertinya agak susah ya untuk sekian transaction ya, atau bahkan orang yang sudah dealing itu kan biasanya ya sudah as usual kan ya, dan mereka tidak akan menginformasikan, paling menginformasikan ketika ada dispute. Nah, yang bisa kita tawarkan, bisa kita bantu adalah di KBRI Singapura, Bapak, ada atas perdagangan, ada atas hukum ya, atas legal, atas kejaksaan juga ada. Ada saya atas keuangan. Mungkin kita akan mediasi, Pak. Kita mediasi, kita bantu, gini loh regulationnya, gini-gini segala semacam itu. Tapi lagi-lagi back to what is your MOU between business and business to business kan gitu ya, kira-kira gitu. Artinya itu jangan menjadi beban Pak Ray, tapi juga jangan disepelekan kan gitu ya. Seperti tadi analogi saya, mohon maaf, orang yang mau menikah, saya menikah langgeng nggak? Nah kalau itu jadi beban ya saya nggak nikah-nikah kan gitu kan ya. Tapi juga jangan disepelekan. Nanti semua kira-kira gitu Pak ya. Jadi berangkat dengan satu komitmen, suatu nawa itu yang baik, tapi kebaikan itu harus dibatasi rambu-rambunya Pak. What is baik? Baik adalah bayar tepat waktu. Baik adalah sesuai spek produknya. Itulah baik. Lah kalau setengah tidak baik gimana? Kalau setengah tidak baik, yang tidak baik itu membayar denda sekian persen. Itulah rambu-rambu yang saya katakan. Saya pikir gitu Pak Reha. Siap. Thank you. Terima kasih Pak Heru ya. Oke. Terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Teddy Laksmana, kami persilahkan. Siap, terima kasih Mbak Dewi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15.12. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak dari atas keuangan Pak Heru Harjanto dan juga dari Bapak atas perdagangan KBRI Singapura Pak Billy Anugrah yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mendengarkan paparan dari teman-teman UMKM. Mungkin masih ada yang terkendala jaringan Bapak di sini. Untuk wilayah kami memang cukup luas dan di beberapa penjuru ini memang ada masalah jaringan sehingga ketika connect dari daerah masing-masing ada kendala tadi Pak, banyak yang putus di tengah-tengah. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan mungkin Bapak Billy Anugrah sudah tidak join dengan kita lagi. Kami menitipkan salam untuk beliau dan
nanti akan kami kirimkan Pak untuk kompro maupun produk profile dalam bentuk PDF. Mohon izin kalau tidak berkeberatan Pak Heru, nanti boleh kami kirim via Pak Heru, ataupun kalau ada emailnya Pak Billy juga boleh Pak, nanti kami di-share dan akan kami kirimkan kompro maupun produk profile dari teman-teman UMKM Banjarmasin. Tak lupa pula kami sampaikan juga kepada teman-teman UMKM Banjarmasin yang masih bergabung, nanti akan kami teruskan juga ke rekan-rekan rekaman siaran kita pada siang hari ini agar dapat dipelajari, dan juga nanti mohon izin dapat kami share juga bahan-bahan presentasi dari atas keuangan maupun atas perdagangan untuk dapat dipelajari oleh rekan-rekan UMKM sekalian. Dan juga apabila semuanya masih ada pertanyaan ataupun masih ada yang mengganjal, bisa langsung datang ke kantor kami di BJK Banjarmasin. Kami mempunyai tim untuk melakukan asistensi ekspor, mulai kalau misalnya legalitasnya belum terpenuhi, kita bisa bantu untuk mendaftarkan di OSS ya, dan juga di NIB-nya, termasuk nanti pendaftaran untuk NPWP yang sekarang sudah beralih menjadi NIK, dan juga nanti bagaimana cara kita melakukan ekspor, bisa lewat kantor pos ataupun kalau level besar kita lewat kontainer di pelabuhan laut maupun di udara. Nanti kita semua bisa pelajari dan bisa kita diskusikan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Atase Keuangan Pak Heru Harjanto dan juga Bapak Atase Perdagangan KBRI Singapura Bapak Billy Anugrah yang telah meluangkan waktu bersama kita pada siang hari ini. Mungkin pesan terakhir dari saya Mbak Dewi dan Bapak Ibu sekalian, kita semua harus tetap semangat ekspor, anti kendor. Mungkin cukup demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan akhirnya rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak acara hari ini dengan antusias. Sebagaimana kita tahu bahwa negara dengan ekonomi yang kuat memiliki ekspor yang kuat pula. Begitu pula dengan UMKM. Apabila suatu UMKM negara yang tangguh, maka negara itu akan tangguh pula. Bea Cukai Banjarmasin siap melayani Bapak Ibu sekalian, teman-teman rekan-rekan UMKM yang apabila memiliki produk yang berpotensi untuk dieksporkan, kami siap membantunya. Dan jangan lupa saatnya UMKM Kalimantan Selatan semakin berjaya dengan menembus pasar internasional. Sungguh manis mangga ini. Habis Artinya, dimakan sisanya 4. Kita cakep. cukupkan acara pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat. Saya Dewi Yuli Iriani, selaku pemandu acara pada hari ini, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Sekian, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.